Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Agus Andi Purna Putra, NIM 2010411 dari kelas DB. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 contoh perusahaan dagang, menjelaskan apa beda perusahaan dagang, manufaktur dan jasa, dan menjelaskan akun apa saja yang dimunculkan di perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Adapun 5 contoh perusahaan dagang yang saya ketahui yaitu 1. Minimarket, bisa saja Alfamart, Cokomart, Indomart, dan lain-lain. Yang kedua, showroom mobil atau motor. Yang ketiga, toko buku dan alat-alat tulis lainnya. Yang keempat yaitu toko alat komputer. Yang kelima yaitu pet shop. Perbedaan perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Yang pertama, perusahaan dagang memperoleh produk barang persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali pada konsumen. Perusahaan dagang kegiatannya hanya melakukan penjualan kembali dengan tidak merubah baik bentuk dan memperoleh keuntungan dari selisih penjualan. Yang kedua yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memperoleh produk persediaan yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Bisa jadi perusahaan manufaktur mengolah bahan baku untuk perusahaan lain. Yang ketiga yaitu perusahaan jasa. Tidak memiliki persediaan barang dagang untuk dipasarkan karena produk mereka bersifat tidak berwujud seperti perusahaan dagang atau manufaktur. Produk perusahaan jasa berupa hasil kerja dan karya mereka. Seperti di contoh foto ini, perusahaan jasa yaitu contohnya seperti JNT, berjasa untuk pengiriman barang. Saya akan menjelaskan perbedaan ketiga perusahaan ini, yaitu yang pertama perusahaan dagang, persediaan barang dagangan, pembelian, ada harga pokok produksi. Yang kedua, perusahaan manufaktur, persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang jadi, persediaan dalam proses produksi. Yang ketiga, perusahaan jasa. Bedanya yaitu tidak memiliki persediaan, pembelian langsung dimasukkan dalam akun peralatan atau akun perlengkapan, tidak ada harga pokok. Itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa bisa dibilang kita mengeluarkan hanya dana awal dan tidak membutuhkan harga pokok. Saya juga akan menjelaskan daftar akun perusahaan dagang. Yang pertama ada akun pembelian. Yang disebut akun pembelian yaitu akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain pembelian barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. Yang kedua, akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembelian, pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Yang ketiga yaitu akun potongan pembelian. Yang disebut akun potongan pembelian adalah perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu akun potongan tunai. Yang disebut akun potongan tunai yaitu di bagian ini seperti yang orang-orang tahu adalah diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Yang kelima yaitu ada akun harga pokok. Yang disebut harga pokok yaitu harga yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual kembali pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Dan harga pasar itu bisa berubah sewaktu-waktu. Yang keenam yaitu akun persediaan. Akun persediaan yaitu bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang ketujuh, ada akun fitur penjualan. Digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data
barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Yang kedelapan, ada akun beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya Dinyoman Agus Sandi Permana Putra, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om.